Sudah apa? Sudah terlihat presentasinya. Oke, Sampun. terima kasih. Iya, monggo, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Komisaris Utama Dr. Guntur Budi Wanarto, MS. Yang terhormat Ibu Direktur LIPA Mitra Nusa, Ibu Dr. Sofiati Sucayani, MKes. Yang terhormat Ibu Dia Purnomo Wulan, yang selaku MC dan moderator juga kali ini. Yang terhormat Bu Sri Mulyani selaku MC, dan yang terhormat juga teman karib Pak Dr. Hari Purwanto, MKes. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini saya lihat di peserta ini sudah 932. Saya lihat ada teman-teman, adik-adik, mulai dari Pasuruan Kota, Malang, Jombang, Jember, dan hampir seluruh Jawa Timur. Juga saya lihat juga ada teman-teman dari NTT. Saya lihat ada Bu Derti dan selamat pagi Dok semuanya. Ya, semoga kita senantiasa mendapatkan manfaat dari silaturahmi ini. Baik, menindaklanjuti sebagai pembicara kedua, saya ingin menyampaikan bagaimana peningkatan mutu berkesinambungan di Puskesmas. Ya, inilah Bapak sekalian topik yang kadang-kadang mutu ini kadang-kadang membingungkan. Ya, di satu sisi kita sudah membuat berusaha sedemikian rupa, tetapi oleh teman-teman asesor, surveyor kadang-kadang kurang pas dan sebagainya. Persoalannya, Bapak sekalian, persoalan mutu itu kompleksitasnya cukup tinggi, banyak faktor yang berpengaruh. Kemudian dari perbedaan sudut pandang juga sering terjadi. Konsep kepemahaman pun juga ini juga sering sehingga berdampak pada kita merumuskan bagaimana dimensi mutunya, bagaimana indikator mutunya. Dan ini tentunya alhamdulillah dari Kemenkes sudah memberikan garis pada kita apa-apa yang dimensi mutu dan contoh-contoh indikator mutu di Puskesmas. Baik. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman melihat gambar ini, ya, tentunya banyak persepsi. Ya. Salah satu persepsi ini kira-kira ada sepasang kekasih, mungkin suami istri muda, yang masih muda maksud saya, itu keluarga muda itu lagi menikmati pemandangan telaga atau laut dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat lebih detail, ternyata ini gambaran janin dalam rahim. Nah, hal semacam ini Bapak Ibu yang dari itu pun kalau kita bicara mutu bisa jadi itu ada kelihatan ada persoalan-persoalan dan perbedaan-perbedaan itu. Baik, Bapak sekalian, mutu dalam pelayanan kesehatan ini kalau kita runtut dari dulu ternyata bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama dari aspek customer. Nah, dari aspek customer ini biasanya berupa atensi, empati, menghargai, tanggap, ramah, meyakinkan. Ini biasanya sama teman-teman Puskesmas sudah dikemas dalam tata nilai, ya. Nah, tentunya kita yang wajib kita pahami bahwa semua orang yang datang ke tempat kita, tempat tugas kita, ke tempat pelayanan kita itu karena mereka semuanya punya masalah, dan beliau-beliau ini yakin bahwa kita dan tempat kerja kita itu bisa
mengurangi masalah yang dihadapi. Ya, untuk itu tentunya mereka yang datang sering-sering sensi, ya, gampang tersinggung dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak mensikapi dengan baik seperti yang dirumuskan dalam tata nilai dan sebagainya, ini nanti kita akan jadi bermasalah. Yang kedua, dari kita sendiri, ilmu itu mutu itu ada juga persepsinya, bahwa dari provider sendiri, kalau kita mengatakan kita bermutu, pelayan kita bermutu, itu kita lakukan secara profesional, sesuai kompetensi, sesuai pengetahuan, sesuai peralatan yang ada, yang standar dan aman. Nah, inilah Bapak sekalian. Tadi Dr. Hari sudah menyampaikan banyak hal, mengupas tuntas tentang bagaimana keselamatan pasien. Nggak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, nggak kalah pentingnya bahwa dari owner, rata-rata puskesmas kita itu pemiliknya pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Sedangkan kalau klinik Pratama tentunya ownernya masing-masing, karena itu sifatnya swasta. Tentunya di sini yang mereka tekankan, mutu pelayanan kita itu diukur dari efektif dan efisien, ya. Dan kita punya tenaga profesional yang bermutu dan cukup. Nah, inilah yang akan nanti mewarnai dimensi mutu yang ada. Sehingga Bapak sekalian, saya mencoba mengingatkan lagi dari awal bahwa akreditasi ini pada dasarnya perbaikan tata kelola. Jadi manajemen FKTP itu diperbaiki, ya. Sehingga mari kita menanyakan diri kita sendiri, apakah kita pernah sudah paham tentang Permenkes 44 tahun 2016 tentang manajemen puskesmas, itu kita sudah paham belum? Gitu. Apa saja yang mesti dilakukan tahapan-tahapan? Apakah kita sudah paham tentang manajemen mutu? Apakah kita sudah paham tentang manajemen fasilitas dan keselamatan MFK dan lain-lain? Nah, inilah Bapak sekalian. Sehingga dari perbaikan tata kelola ini diharapkan kita ini membiasakan kerja yang benar. Nah, kerja yang benar itu sebenarnya pertama kerja yang sesuai standar. Maka kita diminta untuk membuat regulasi-regulasi, ya, dari kebijakan SK, pedoman-pedoman, kita ngumpulin pedoman-pedoman yang ada. Biasanya lampiran Permenkes itu isinya pedoman. Kemudian kita diminta juga mengadop atau mensepakati SOP yang ada. Dari sini tentunya agar kita kerjanya sesuai standar. Yang kedua, itu kita kerja sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Makanya kita diminta untuk komunikasi dengan masyarakat, kita untuk pemberdayaan masyarakat bersama mereka bergerak. Dan kita nggak mungkin bisa menangani kebutuhan ini sendirian. Tentunya kita melibatkan teman-teman lintas sektor dan lain-lain. Kemudian kita dikatakan kerja yang benar itu kalau kerja secara cost efektif, ya. Kita efektif dan efisien. Biasanya efektif itu dikaitkan dengan proses kita membawa hasil yang baik. Kalau efisien biasanya dikaitkan dengan modal yang sudah kita belanjakan ini memberikan hasil yang baik dan sebagainya. Dan yang keempat, kita katakan kerja yang benar itu kalau kita kerja secara aman dan nyaman, ya. Kita aman secara fisik. Nah, kita dianukan pada manajemen risiko, diperkenalkan pada manajemen risiko. Kita aman secara hukum. Kita diminta untuk mematuhi SOP, melengkapi rekam medik dan sebagainya, agar bila sesuatu ada hal-hal yang tidak kita inginkan, catatan kita lengkap dan kita nyaman. Jadi aspek nyaman ini tentunya menjadi salah satu prasyarat di dalam keselamatan pasien juga. Nah, disinilah Bapak sekalian
diharapkan kalau kita sudah kerja yang benar, maka pelayanan itu otomatis akan meningkat, ya tentunya. Dan ketika mutu pelayanan meningkat, salah satu dampaknya adalah kepuasan pasien, ya, kepuasan pelanggan. Ya, ini tentunya syaratnya adalah kita maaf ya. Syaratnya kita harus melakukan ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Dulu kita kayak bahasa klasik, ya, nggak apa-apa, saya ulangi terus, ya. Kerjakan yang ditulis, artinya kita diminta kerja sesuai rencana, kemudian tulis yang dikerjakan. Lah inilah yang sering kita lupakan, Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan teman-teman Puskesmas, jangan lupa pencatatan ini, ya. Tolonglah manfaatkan buku catatan harian petugas. Kami akan senang sekali kalau buku catatan harian petugas Puskesmas itu terisi, ya, walaupun tulisannya tidak teratur nggak apa-apa, yang penting terisi. Nggak perlu nanti dilegalisir oleh Pak Camat, Pak Lurah, nggak perlu. Cukup dilegalisir sama PJUKM, PJUKP dan lain-lain. Itu Bapak. Jadi ini Pak pikir bagaimana pendekatan kita untuk memahami kenapa sih akreditasi itu tetap menjadi salah satu bahan tolak ukur untuk menilai mutu pelayanan kita. Oke, Bapak sekalian. Maaf Bapak sekalian, ini kok. Maaf. Nah, dari sini Bapak sekalian, saya katakan bahwa hal yang benar dilakukan dengan benar. Ya ini. Jadi kalau misalnya proses yang dilaksanakan sesuai standar, dikelola dengan cara efektif dan efisien serta aman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, itu sesuatu hal yang benar. Kinerja dilakukan secara proses, itu sesuatu yang benar. Jadi yang penting biasakanlah kebenaran, tapi jangan sampai benarkan kebiasaan. Biasanya udah gini kok nggak apa-apa, ya sekarang nggak apa-apa, tapi nanti suatu saat kalau dia ketemu informasi dapat bisa aja ini komplain terjadi. Oke, Bapak sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah memang perbaikan yang bertahap dan berkesinambungan terus-menerus, itulah yang nanti perlu kita lakukan bersama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedikit melongok dari konsep siap edisi revisi ini, mutu merupakan ujung dari sebuah proses, ya, mutu pelayanan maupun kinerja layanan. Nah, di sini kita lihat bahwa ini bab 1, kemudian bab 2, bab 3, bab 5. Bab 4, semuanya dikemas, diperproses, dan ini saling terkait semua, dan ujung-ujungnya akan merubah dan mewujudkan budaya mutu. Ya, tentunya kalau kita bicara budaya mutu, tentunya kita tahu ada komitmen dan sebagainya, juga perbaikan tata kelola corporate pelayanan. Nah, inilah Bapak sekalian salah satu kenapa kami dari LIPA Mitra Nusa menganggap ini suatu hal yang urgen disampaikan kepada kita semua, agar kita bisa melihat, bisa memandang bahwa akreditasi sebenarnya itu bukan kebutuhan hanya untuk kerjasama dengan lembaga pembiayaan, tapi kita lebih ke arah perbaikan kinerja dan mutu layanan. Ya, di sini Bapak sekalian, memang dari proses yang ada ini, maka hasil akhir dari semua ini adalah ada mutu layanan dan kinerja layanan. Baik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yuk kita belajar dong. Belajar. Sekarang belajar tentang mutu, belajar tentang manajemen Puskesmas. Kalau dulu seolah-olah yang ngerti manajemen Puskesmas cuma admin. Sekarang tidak Bapak sekalian. Semuanya harus paham. Paling tidak saya kata-kata terakhir dari Dr. Hari tadi lucu. Ayo belajarlah, minimal kita bisa mengurangi
Satu orang malas di dunia. Ya itu Bapak sekalian, banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Dan bahkan sekarang di era keterbukaan ini sangat gampang orang melempar persoalan, melempar pernyataan, melempar kehendak dan sebagainya. Dan ini tentunya akan menjadi persoalan yang serius ketika kita tidak. Dan biasanya tolong ini mulai di move on, istilah Dokter Hari tadi. Ya, kalau dulu kita enggak, selama ini enggak ada masalah, biasanya enggak ada masalah. Jangan benarkan kebiasaan. Ayo kita biasakan yang benar itu Bapak sekalian. Apa saja, banyak hal yang kita masih tetap belajar. Saya pun sampai sekarang di usia saya yang 67 ini, saya juga tetap belajar supaya saya tetap bisa diskusi dengan teman-teman semua. Ya, ini Bapak sekalian. Tentunya kalau kita mau bicara mutu, ya tentunya ada komitmen, ada tata nilai. Ya, kalau dulu waktu kita ingat akreditasi yang lama, komitmen kita itu kita tunjukkan dengan foto tanda tangan di banner ya, terus kita difoto di saat tanda tangan dan sebagainya. Nah, ini tolong betul-betul difokuskan pada persoalan-persoalan mutu yang akan ditangani oleh Puskesmas, prioritasnya ditangani. Kemudian kalau kita bilang tata nilai dulu ada di bab 2 itu yang 9 bab itu ada di bab 241 ya, 241. SK-nya ada di 2361 sih. Kemudian tata nilai. Bapak Ibu, sekarang kalau tata nilai itu sudah nggak cocok, silakan direvisi ya, ditata lagi ya. Karena tata nilai ini akan melandasi kita bagaimana kita bersikap pada pasien. Dan tata nilai ini harus bisa terukur Bapak sekalian. Ya, tata nilai ini bisa terukur sehingga di sini kalau misalnya dulu ada istilah-istilah kata-kata yang susah diukur, tolong direvisi, diganti, direview bareng-bareng, disepakati yang baru yang gampang diukur. Kemudian dari sini ayo kita bersama-sama membentuk tim mutu. Ya, tim mutu kalau di Puskesmas mungkin ya bisalah kita bentuk tim mutu. Tapi kalau misalnya di klinik ya kita karena orangnya ya itu aja, mungkin untuk membentuk tim nggak cukup ya, kita tunjuk aja PJ mutu, penanggung jawab mutu. Dari sini Bapak sekalian, ayo lakukan, kita analisa kekuatan kita, kelemahan kita, persoalan-persoalan kita. Bagaimana caranya? Gampang, tadi banyak cara sudah kita perkenalkan. Tadi Dokter Hari mengingatkan, kalau kita mencoba untuk memitati ya, mendeskripsikan apa-apa yang jadi kekuatan kita, yang jadi kelemahan kita, hambatan-hambatan yang apa yang kita, itu tolong dahului dengan identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu bisa dengan identifikasi risiko yang diterangkan oleh Dokter Hadi tadi. Sehingga di sana kita bisa melihat, oh kalau ada persoalan semacam ini, kami bisa lakukan apa, kami tidak bisa lakukan apa dan sebagainya. Dan ya Bapak sekalian, sekali lagi karena persepsinya masih berbeda-beda, maka perlu kita memahami dimensi mutu, apa-apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita prioritaskan dalam pelayanan kesehatan ini. Kemudian dari sini kita bersama-sama merumuskan kebijakan mutu untuk vaskes kita masing-masing. Ya, ini jadi kalau ya saya tahu waktu survei pertama, kedua itu kebijakan mutu ya itu kita ada petugas yang membuat sendiri dan ada petugas yang kadang-kadang lakukan Kopassus ya, copy paste tapi ubah-ubah sedikit gitu ya. Seperti itu. Tapi sekarang tolong dipahami bahwa kebijakan mutu pada dasarnya itu berangkat dari ini semua ya, dari persoalan-persoalan internal kita ya, persoalan internal kita. Apa-apa saja kita buat daftar, apa-apa saja yang
menjadi masalah di puskesmas kita, di fasilitas kita. Dari kebijakan mutu inilah kita sudah kan berangkat dari masalah mutu yang kita temukan, sehingga di situ kebijakan itu kita berusaha membuat, mungkin tidak membuat baru ya, karena Bapak Ibu yang puskesmas itu sudah punya, yaitu SK tentang indikator mutu, yang itu ada di yang lama, itu ada di bab 3 standar 1 kriteria 6 EP1, itu ada di sana ya kebijakan itu direview, dilihat lagi, sudah sesuaikah dengan manual mutu kita, sudah sesuaikan dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi ya. Jadi semuanya ini terkait loh Bapak sekalian, tidak berdiri sendiri ya. Oke, Bapak sekalian, mari kita lihat apa itu indikator mutu layanan puskesmas, layanan kesehatan. Yang namanya indikator ada 2 kelompok besar, bisa berdasarkan regulasi dan bisa berdasarkan tujuan. Yang berdasarkan regulasi ada yang mandatori, harus yang berdasarkan regulasi atau yang bersifat mandatori, ini mau tidak mau harus kita laporkan, kita kerjakan ya. Contohnya INM, indikator nasional mutu ya. Itu ada 6, ada kepatuhan identifikasi pasien, kemudian kebersihan tangan, kemudian penggunaan APD, bagaimana ANC ibu hamil, kemudian penderita TBC paru, dan indikator kepuasan pasien. Maaf ini terpotong kepuasan pasien. Kemudian yang non mandatori, inilah sebenarnya ini indikator yang disusun berdasarkan permasalahan yang ada yang dihadapi oleh masing-masing puskesmas. Tentunya masing-masing puskesmas bisa berbeda-beda. Nah, salah satu contohnya adalah indikator mutu prioritas puskesmas. Ya, ini nanti ini menarik sekali nanti kalau kita bicarakan di kesempatan seperti ini. Kemudian indikator mutu di masing-masing unit puskesmas. Nah, ini Bapak sekalian, ada yang mandatori, ini harus dijalankan karena ini terkait dengan indikator kinerja Pak Presiden ya dan sebagainya. Kemudian kelompok kedua adalah indikator yang berdasarkan tujuan. Ini ada 2. Yang pertama, indikator yang merepresentasikan karakteristik mutu ya. Ya, ini karakteristik mutu, tentunya indikator ini merepresentasikan mutu layanan kesehatan atau produk layanan kesehatan. Dengan kata lain, indikator ini digunakan untuk menilai apakah suatu layanan yang diterima itu bermutu atau tidak ya. Salah satu contohnya ya INM ya. INM ini walaupun ini dia terkait dengan indikator mutu yang karakteristik mutunya itu juga dia ternyata bersifat mandatori. Juga indikator sasaran keselamatan pasien yang 6 yang diterangkan Dr. Hari tadi. Ya Bapak sekalian, berikutnya adalah indikator untuk melakukan upaya perbaikan. Ya, indikator yang menggambarkan upaya yang harus dilakukan karena target capaian indikator tidak tercapai sesuai standar. Nah, inilah upaya-upaya perbaikan, inilah kalau kita bicara kinerja, ini teman-teman UKM, pelaksana program yang selalu melakukan rapat pralogmin pasti paham betul ini ya. Mana-mana yang tidak sesuai standar, mana-mana yang mesti dilakukan kaji banding, mana-mana yang tidak sesuai harapan pengguna dan lain-lain. Ini jenis-jenis indikator itu Bapak sekalian. Yang penting harus kita pahami bahwa indikator ini adalah alat ukur. Alat ukur untuk apa? Untuk mengukur apa? Untuk mengukur perubahan yang kita lakukan. Ya, itu makanya kita perlu indikator itu. Oke. Nah, ini sedikit saya singgungkan tentang bagaimana terkait dimensi mutu pelayanan kesehatan yang telah di-share oleh Kemenkes. Yang pertama tentunya yang
berorientasi pasien, ya. Tentunya di sini orientasi pasien ini menjadikan layanan sesuai dengan preferensi, kebutuhan, dan nilai-nilai individu. Itulah Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya kita memahami bahwa kita perlu mempunyai tata nilai, ya. Bagaimana kita bersikap ketika ada pasien dan keluarganya datang mendaftar menghadap kita. Apakah kita masih tetap fokus melihat layar komputer piker atau kita fokus ke lain? Nah, ini akan menjadi ukuran yang dirasakan oleh ini biasanya kalau sikap-sikap situ nilai-nilai individu ini sangat bersifat subjektif, ya Bapak sekalian. Kemudian adil, kita menyediakan layanan yang seragam tanpa membedakan jenis kelamin, suku, etnik, tempat tinggal, agama, sosial ekonomi. Kemudian kita meminimalisir aman itu untuk meminimalisir kerugian atau hal-hal cedera atau salah seperti keselamatan pasien tadi disampaikan Pak Dr. Ari. Kemudian kita secara manajemen sumber daya kita lakukan secara efisien, ya, tidak boros untuk bahan-bahan dan lain-lain. Tetapi kita melakukan secara efektif juga dengan menyediakan layanan kesehatan yang berbasis bukti kepada masyarakat. Ya. Baik, Bapak sekalian, tidak kalah pentingnya kita harus mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan pelayanan kesehatan. Jadi 7 dimensi ini yang paling semuanya akan integrasi, aktivitas integrasi ini akan membuat itu langsung kirim nempel tadi kan? Jadi pelayanan tidak bisa misalnya, dan sering-sering pasien yang datang ke puskesmas kita tidak hanya pengen ketemu di satu unit saja, tapi terkait dengan pelayanan di unit lain. Oke. Nah, ini Bapak sekalian, saya ingin ingatkan sebenarnya elemen dasar dari mutu layanan itu ada 2 hal. Yang pertama adalah technical care. Kalau kita bicara technical care, bahwa penerapan ilmu dan teknis bagi kedokteran dan ilmu kesehatan lainnya dalam penanganan masalah kesehatan. Ini pendekatan dengan manajemen risiko. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi di puskesmas kita juga begini. Ya, tidak semua mendadikan dari interpersonal care, ya. Ya, di sini sedangkan yang bawahnya itu adalah layanan yang sifatnya interpersonal. Sehingga di interpersonal care ini terkait dengan manajemen interaksi psikososial antara pasien dan praktisi kita, kemudian bagaimana empatinya, atensi kita, ramah, menghargai, tanggap dan sesuai kebutuhan, termasuk kenyamanan, ya, kebisingan, kondisi kebersihan ruang tunggu dan ruang periksa dan lain-lain, ya. Juga keamanan dari health associated infections, ya. Kalau dulu nosokomial lah, sekarang namanya HAIS, ya, disingkat HAIS itu. Kemudian kekerasan fisik maupun kekerasan verbal yang dirasakan. Jadi bagaimana kita bersikap. Dari 2 hal ini Bapak sekalian, ini menjadi kalau kita ingin identifikasi persoalan masalah mutu, bisa saja kita melalui ini. Sehingga di sini masalah mutu memang harus kita pahami dan kita definisikan. Kita sepakat bahwa suatu masalah itu terjadi atau ada ketika ada kesenjangan apa-apa yang seharusnya kita lakukan dengan seharusnya dan kenyataan yang terjadi. Kalau itu ada kesenjangan, berarti ada masalah. Nah, ini tentunya tadi saya sampaikan, ya, ada dari masalah berasal dari pelayanan secara teknis, technical care maupun pelayanan interpersonal. Ya, ini Bapak sekalian bahwa pendekatannya yang technical care dengan manajemen risiko, yang interpersonal care itu dengan perilaku kenyamanan, dan inilah semuanya akan menjadi kita bisa rumuskan sasaran mutu apa yang perlu kita perbaiki, dan
interpersonal care ini lebih banyak diingatkan, diwarnai oleh tata nilai yang kita sepakati. Makanya di standar yang siap edisi revisi ini ada diukur juga etik, ya. Bagaimana ini tentunya berangkat juga di samping etik yang sifatnya profesional, syariah dari profesional, juga etika yang terkait dengan kesepakatan kita dalam tata nilai ini. Bapak Ibu sekalian, masalah mutu bisa jadi gampang kelihatan, ya, ketika kita kita ketemu yang coffee morning atau apa, kita ketemu, ini tadi seharusnya ini loh, kenapa kan langsung kelihatan. Tapi kalau ada masalah mutu, ternyata banyak juga loh masalah mutu yang nggak gampang kelihatan. Nah, monggo kalau ada masalah-masalah mutu yang tidak gampang kelihatan atau yang, mohon maaf istilahnya Dr. Hari tadi, disembunyikan karena tidak jujur, karena tidak ingin dapat blaming dari pimpinan dan sebagainya, silahkan lakukan dengan audit internal. Jadi saya ingatkan bahwa audit internal ini salah satu alat manajemen mutu untuk menemukan masalah mutu. Ya, tentunya berdasarkan kalau kita mulai baca lagi pedoman audit internal yang terbaru itu 2018, itu selalu ada muncul ini rekomendasi. Inilah yang harus yang paling penting dari hasil sebuah audit internal, ya. Rekomendasi ini tentunya ada dua macam, Bapak Ibu sekalian, baik rekomendasi yang bersifat korektif untuk memperbaiki persoalan yang ada, dan yang kedua rekomendasi yang bersifat preventif untuk mencegah supaya persoalan-persoalan yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari, ya. Biasanya Bapak sekalian, sesuai dengan buku rekomendasi itu, untuk masalah-masalah hasil audit itu ada kategori masalah minor maupun masalah mayor. Nah, biasanya kalau masalah minor itu langsung bisa diselesaikan di itu. Nah, kita disepakati, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam audit internal ini kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita mencari apa yang salah. Ya. Kalau kita mencari siapa yang salah, tidak ada seorang pun yang mau mengaku kesalahan. Tapi kalau kita mencari apa yang salah, maka kita bisa mengeksplorasi lebih dalam untuk melihat peluang-peluang perbaikan, solusi yang bisa kita lakukan. Itulah Pak. Sehingga masalah di dalam audit internal itu bisa masalah yang sifatnya minor maupun sifatnya mayor. Nah, masalah-masalah yang mayor silahkan dibawa dalam tinjauan manajemen, ya, rapat tinjauan manajemen. Jadi di sini rapat tinjauan manajemen diprioritaskan untuk masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu unit saja. Silahkan dibicarakan dengan unit lain, dengan PJ Mutu, dengan Kepala Pusmas dan lain-lain. Sehingga di sini ada diharapkan setiap tinjauan manajemen ini harus menghasilkan rekomendasi yang berupa RTL, berupa rencana tindak lanjut yang sifatnya eksekutif. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, silahkan saya nanti tidak ngajari bagaimana kita mencari prioritasnya dan sebagainya. Tapi kalau masalahnya terlalu banyak, ojo digarap kabeh, ya, diprioritaskan, ya. Banyak metode yang bisa kita gunakan, misalnya OSG dan sebagainya, itu untuk memprioritaskan masalah mana yang kita tangani dulu. Tetapi nanti ketika sudah banyak RTL, ya, RTL solusinya banyak loh, ini ada 24 RTL. Ojo digarap kabeh langsung bareng-bareng, ya. Silahkan diprioritaskan mana yang dikerjakan dulu, mana yang dikerjakan kemudian dan sebagainya. Itu ada banyak teknik, antara lain CAR misalnya, pakai CARL. Di situ kalau masalah ini selesainya nanti bantuan dari Pak Camat, bantuan dari Dinkes dan sebagainya, dari Pusmas lain, tentunya ini prioritasnya jadi rendah. Jangan dikerjakan dulu.
nanti nunggu-nunggu bantuan nggak selesai-selesai. Lebih baik yang bisa kita lakukan dalam potensi internal kita. Dari RTL ini yang dari korektif dan preventif ini, Bapak Ibu bisa kelompok-kelompokkan. Ya, kalau menyangkut perbaikan mutu dan keselamatan pasien, jadikan dia program ya perbaikan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP ya. Ya, dari sini, dari program-program ini, dari aktivitas-aktivitas ini, Bapak Ibu bisa mengambil indikator mutu terpilih. Ya, dari mana? Dari SK indikator yang tadi, ya. Yang tadi kan kita sudah setelah kita SWOT, kita belajar, kita komitmen dan sebagainya, kita ada kebijakan mutu, kemudian ada indikator mutu. Nah, di sini ibaratnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ternyata dalam persoalan di dalam pendaftaran pasien ya, itu tidak, kalau identifikasinya udah oke deh. Ternyata yang menjadi persoalan itu komunikasinya. Ya, boleh kita ambil, itu salah satu indikatornya bagaimana komunikasi efektif. Nah, semuanya ini ya, saya berharap nanti program yang misalnya PMKP ini nanti silakan, ini sangat terkait dengan manual mutu atau pedoman mutu yang kita gunakan sebagai rekomendasi. Ada. Untuk itu memang yang di chat tadi saya terlempar. Terima kasih tim teknis mengendalikan. Terima kasih. Maka dari logika ini Bapak sekalian, manual mutu itu tidak berarti dokumen abadi loh, tapi dokumen yang dinamis. Tergantung program masalah apa yang kita perjuangkan, kita angkat di tahun itu. Ya, situ langkah-langkahnya akan terbaca di sana. Apa yang harus kita lakukan sehingga semua orang yang melaksanakan PMKP ini nanti akan selalu mendapat berpedoman sebagai referensi adalah manual mutu yang kita buat. Memang ada pertanyaan, Dok, apakah tiap tahun kita membuat manual mutu? Ya tergantung persoalan di sini. Persoalan di sini akan tertata lagi nggak, ada persoalan-persoalan baru yang harus kita angkat prioritasnya untuk kita selesaikan. Bapak Ibu, dari setelah kita ada programnya, ada target dalam bentuk indikator mutu, maka kita bisa lakukan secara siklus PDCA atau PDSA ya, gitu. PDCS ya. Sorry. Ini keliru Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Seharusnya stadinya itu dicek ini ya. PDCA atau PDSA. Mohon maaf ini keliru ya. Bu Retno, nanti kita perbaiki dulu sebentar supaya nanti sebelum di-share lebih lanjut. Karena ini stadinya ini seharusnya ada di cek sini. Itu Bapak sekalian. Kemudian kita lihat apa saja, bagaimana kita untuk unit pelayanan yang perlu kita prioritaskan. Kan kita nggak mungkin nangani unit pelayanan itu semua secara bersamaan. Kita perlu prioritaskan. Ya, kita lihat di sini misalnya unit pelayanan yang kita prioritaskan, kita perbaiki, itu kita tetapkan dengan kriteria perbaikannya, kita lakukan perbaikannya, kita pantau, kita evaluasi, dan kita lakukan tindak lanjut perbaikannya. Bagaimana kita memilih unit layanan prioritas? Ini saya ingatkan lagi, ada 3H1P. Ya, ada high volume, ada high cost, ada high risk, dan problem prone. Ya, ini tentunya high volume yang pengunjungnya banyak, bejubel, high cost. Ya, unit itu mempunyai aset yang mahal. Biasanya laboratorium dan obat. Ini high risk, ini risiko tinggi untuk terjadi nosokomia, terjadi infection dan lain-lain. Dan problem prone ini kecenderungan akan terjadi persoalan-persoalan yang. Nah, dari situ
sekalian, setelah kita pilih, kita prioritaskan, ya kita scoring dan sebagainya, kemudian kita tetapkan kriterianya. Dari sini kita lakukan, kita pilih persoalan-persoalan apa kali ini, misalnya bagian pendaftaran, kemudian bagian obat, laboratorium dan sebagainya. Itu secara bertahap. Oke, Bapak sekalian, apa sih bedanya PDSA dan PDCA? Ya, ini terus terang saya ngambil dari presentasinya Kemenkes, teman-teman Kemenkes, yaitu tentunya di sini kalau PDSA itu untuk masalah-masalah yang kompleks dan banyak faktor penyebab dan perlu untuk beberapa best practice, beberapa aktivitas itu perlu dilakukan uji coba. Ya, biasanya nanti persoalan-persoalan yang sifatnya preventif nanti akan menjadi timbul hasil dihasilkan SOP yang baru. Kemudian kalau PDCA itu untuk masalah-masalah yang sederhana, biasanya satu penyebab saja. Kadang-kadang juga bisa terkait dengan kinerja, perubahan kepatuhan terhadap standar dan sebagainya. Tentunya ini proses-proses pelaksanaannya. Jadi ada sebenarnya secara prinsip sama sih, sama aja. Tapi kalau prosesnya lebih panjang dalam kita memperbaiki SOP dan sebagainya, bisa saja dengan PDSA ini. Bapak Ibu sekalian, ini secara tidak anukan bahwa kalau kita tentang masalah-masalah sederhana dengan siklus PDCA, pada saat plan itu kita susun RTL. Tentunya RTL-nya nggak usah yang kayak makalah karya tulis ilmiah gitu, nggak usah, tapi cukup 5W1H ya, di mana 1H-nya ini bisa aja kita isi dengan indikator keberhasilannya ya, baik korektif maupun preventif. Demikian juga terkait dengan kita lakukan sesuai dengan RTL, tentunya dalam format itu. Kalau RTL itu untuk jadwal waktu dan ini belum ada hasil. Tentunya kalau udah TL itu tentunya ada hasil. Disitulah hasil dari itu kita evaluasi, kita cek dari sisi input, proses, output kalau bisa. Tapi kalau misalnya hanya output, monggo silahkan ya. Tentunya kalau kita lihat dari output pasti ada dia sesuai target, dia di atas target, dan dia di bawah target. Nah, ketika masih di bawah target, tentunya perlu RTL baru, ya, RTL baru. Kemudian untuk menyesuaikan, melengkapi itu, menyempurnakan itu, kemudian dilakukan action lagi. Hasil evaluasi apakah dapat disimpulkan masalah sudah terselesaikan atau masih ada, yaitu ya. Kalau masih ada, perlu RTL baru dan DTL baru. Jadi siklus ini namanya juga berkesinambungan, akan dikatakan berkesinambungan atau yang berupa siklus ya, siklus. Jadi segini akan bentuk lingkaran. Cuman lingkaran yang paling tidak jelas sekarang itu lingkaran setan. Maaf ya. Kemudian bagaimana PDSA? Nah, ini juga materi dari teman-teman Kemenkes, bahwa dalam plan, do, study, action ini untuk masalah-masalah yang mempunyai penyebab masalah lebih rumit. Ya, di sini paling tidak yang akan dilakukan adalah perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu kemudian kita lakukan. Jadi kerangka kerja ini untuk mengembangkan dan menguji implementasikan perubahan yang mengarah pada perbaikan. Ya, dilakukan uji coba, kemudian mati analisis, dipelajari bersama tim, kemudian hasilnya ada 3 kemungkinan. Bisa diterima, ya, kemudian bisa maaf, tadi saya termute ya. Ya. Ini hasil dari PDSA itu bisa diterima, bisa dilakukan penyesuaian atau ditolak sama sekali. Itu Bapak sekalian. Nah, kita lihat di sini misalnya
Sehingga tadi saya sarankan kalau bikin RTL atau rencana itu ya nggak usah lebar-lebar dan panjang lebar dan tebal dan cukup ya. Apa idenya, siapa yang melakukan, siapa yang tanggung jawab, boleh, di mana dilakukan, kapan dilakukan, dan berapa lama akan dicoba. Ya, nah inilah yang tentunya nanti akan menjadi ringkasan perencanaan yang ringkas tapi lengkap. Ya, kemudian setelah dilakukan yang penting dokumentasi, jangan lupa Bapak sekalian. Lakukan dokumentasi langkah demi langkah agar nanti pada tahap berikutnya akan lebih mudah kita lakukan penilaian-penilaian. Pada saat studi ini kita tes harus menganalisa apa, kemudian apakah sudah sesuai dengan rencana awal. Jika tidak, apa yang dapat kita lakukan untuk perbaikan rencana. Kemudian apakah perubahan yang kita hasilkan telah sesuai dengan pandangan kita. Kemudian apakah itu cukup untuk menyelesaikan masalah kita. Apakah itu akan memperbaiki indikator kinerja kita. Ya. Jadi pola-pola inilah yang nanti akan kita lakukan. Monggo silahkan, tergantung persoalan yang Bapak Ibu hadapi. Ini alatnya ada. Kemudian di dalam action, dalam PDSA itu ada 3 keputusan: adopted, adapted, dan abandon. Abandon ini ya kita nggak bisa terima, ini ternyata tidak menyelesaikan. Yang bagus itu kan menyelesaikan masalah tanpa masalah, ya. Tapi kalau masih timbul masalah lagi, ini akan nambah masalah juga. Oke, Bapak sekalian, itu tadi alat-alat bagaimana kita untuk menjaga kesinambungan dalam upaya kita dalam memperbaiki mutu dan kinerja di Puskesmas kita. Tentunya semuanya harus didahului dengan tolabul ilmi. Ya, kita belajar, yuk belajar lagi ya. Ayo. Saran saya kalau mau belajar, ojo belajar dewean. Ya, belajarlah berkelompok. Ya, selalulah sering-sering ketemu 2, 3, atau 4, 5 orang lah. Jangan lebih dari 6, ya, 5 orang masing-masing berdiskusi tentang bab yang sama, kemudian pendapatnya dan sama. Itu akan lebih enak, gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Misalnya tentang keselamatan pasien. Ya, minggu depan kita belajar 7 standar ya keselamatan pasien. Ini. Oke, berikutnya 6 sasaran keselamatan pasien. Siapa yang leadernya nanti yang menyampaikan, siapa yang membahas. Itu Bapak sekalian. Itu sekaligus latihan untuk berhadapan dengan surveyor. Maaf. Baik, Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, ada 3 aspek persiapan reakreditasi dengan siap edisi revisi ini. Ya, ini aspeknya bisa aspek infrastruktur, dokumen, dan sistem. Nah, 3 hal ini. Ayo kita lihat bagaimana Puskesmas kita. Ya. Untuk infrastruktur, sarana prasarana gimana? Catnya wis belawu atau masih sudah ngejreng? Apakah ada pemisahan zona sehat dan zona sakit? Bagaimana kondisi MFK dan K3-nya dan sebagainya. Nah, ini tolong disiapkan ini ya. Mumpung masih ada waktu gitu ya. Untuk dokumen. Nah, ini saya ingatkan. Selalu lakukan review dan revisi regulasi kebijakan ya, karena perubahan substansi Permenkes maupun Perbu. Juga saya ingatkan perlu kita siapkan SOP ya. Kita nantinya akan mengalami 3 masa yang berbeda. Kalau sekarang dari kondisi normal ke pandemi, ya, tentunya SOP pandemi khususnya dalam pelayanan klinis itu tolong mengacu pada pedoman pelayanan
pelayanan kesehatan di masa pandemi yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Itu mengacu ke sana. Terus nanti akan ada lagi masa-masa pasca pandemi yaitu new normal. Ya, ini tolong disiapkan. Paling tidak kepala Puskesmas dan teman-teman PJ-PJ atau pimpinan Puskesmas itu memahami situasi ini. Jangan gopoh, ya, jangan gopoh. Kita harus sadari bahwa kita melewati masa-masa mengalami masa normal. Kemudian sekarang masa pandemi. Dan nanti tidak tahu kapan akan mengalami masa new normal. Paling tidak di sini kita ada SOP ketika normal dan abnormal. Pandemi kan abnormal ya. Kemudian dari sistem, apa saja yang perlu disiapkan? Sistemnya banyak ya. Sistem manajemen Puskesmas, sistem manajemen mutu, sistem informasi, dan sistem MFK dan sebagainya. Banyak Bapak sekalian. Ya, sekali lagi saya ingatkan, kalau dulu yang paham manajemen mutu itu hanya ya teman-teman admin dan sebagainya, tolong ini semuanya, semua PJ itu paham. Paling tidak paham bagaimana perencanaan Puskesmas dibangun, kemudian bagaimana penggerakan pelaksanaannya, bagaimana aktivitas monitoring, pengawasan, pengendalian, controlling, dan penilaian, evaluasi dan sebagainya. Ya, itu paham di sana. Karena struktur dari siap ER ini selalu strukturnya P1, P2, P3. Ya, ini saya ingatkan. Kita pelayan kegiatan Puskesmas di kohort dari bulan ke bulan terus berjalan. Terus nanti datang reakreditasi. Reakreditasi bisa 3 hari atau cuma 2 hari, yang sehari online dan sebagainya. Nanti teknisnya bagaimana kita tunggu penetapan dari Kemenkes. Dan itu kedatangan surveyor yang mensurvei panjenengan semua ini hanya sifatnya cross-sectional. Hanya potong lintang, dan itu akan telah dokumen dan telusur sistem. 2 hal ini tetap, ya. Jangan sampai pada saat dilakukan cross-sectional itu penampilan kita tidak seperti biasanya. Kalau tidak seperti biasanya lebih baik nggak apa-apa. Tapi kalau tidak seperti biasa lagi cemberut dan sebagainya, tentunya fotonya akan jelek sekali. Nah, untuk itu saya ingatkan Bapak sekalian, dalam telah dokumen inilah awal yang penting, ya. Tentunya perlu dokumen akreditasi, alat bukti yang menceritakan apa saja kegiatan yang pernah dilakukan di masa lalu, dan ini mesti kredibel, bisa dipertanggungjawabkan, karena di dalam aktivitas telah dokumen itu selalu dilakukan dengan wawancara dan observasi. Ya, sehingga Bapak sekalian, saya di dalam siap ER ini, di setiap EP selalu di dalam kurung itu ada singkatan-singkatan, ada R, ada O, D, W, S gitu. Itu seperti yang dulu adalah singkatan regulasi, dokumentasi, observasi, wawancara, dan simulasi. Sehingga di sini mau tidak mau dokumen yang disajikan harus lengkap dan berkualitas. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup saya ingatkan lagi, tolong lakukan review dan revisi dokumen regulasinya, ya. Untuk khusus SOP-nya tadi, ya usahakanlah SOP yang lama jangan dibuang, ya itu masih kita perlukan, ya SOP yang lama. Kemudian SOP masa pandemi, sehingga kita bisa, kalau tentunya kalau dalam SOP pandemi Bapak Ibu mengatakan bahwa pertemuan pembinaan kader itu kita lakukan melalui online, SOP-nya ngomong begitu. Lah kalau kita lakukan online nggak masalah kan sudah sesuai dengan SOP. Tetapi kalau SOP-nya nggak ada, SOP-nya harus ketemu, harus sampaian ini. Tetapi bukti yang kita berikan ternyata hanya online, ya undang-undang dan sebagainya. Nah itu sekalian. Pahami dan implementasikan manajemen Puskesmas sesuai Permenkes 44 tahun 2016.
yaitu P1, P2, P3, dan saya ingatkan dalam peningkatan atau perbaikan mutu yang berkesinambungan selalu based on data, ya, tidak based on intuisi, bukan prediksi-prediksi lama apa ramalan-ramalan, tapi berdasarkan data. Untuk itu jangan lupa untuk rajin nyatet setiap hasil perubahan-perubahan sekecil apapun. Maaf. Maaf ya. Kemudian komitmen dan peran aktif seluruh staf, dan silakan review dan revisi tata nilai etika untuk membangun budaya mutu. Saya kira itu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan untuk perbaikan mutu berkesinambungan. Dan maaf ya, kami LIPA Mitra Nusa berintegritas untuk mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan di Indonesia. Kami LIPA Mitra Nusa adalah motivator yang mempunyai integritas, dan kami tangguh dalam menjalankan tugas. Kami terdiri dari beragam komponen, dan insya Allah kami akuntabel. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.